ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus guru kita bersama Ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender, akhina fillah Dr. Andas Kiai Haji Muhammad Irianto Walid MA, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-imam al-syekh Ahmad bin Abdurrahman ibn Quddam al-Maqdisi. Dan kita niatkan bagi yang hadir di majlis ini diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah dan penuh dengan keberkahan. Ala hadhihi niyyah annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 161 ya. Tema baru tentang fi surutir riyadhah, syarat-syarat dalam melatih diri kita, nafsu kita, agar selalu senantiasa berada di jalan Allah ya. Itu di atasnya ada cerita tentang Sahal bin Abdullah. Kita baca itu dulu sedikit ya. Ini sebuah tajribah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala
wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Qala Sahal bin Abdullah, Sahal bin Abdullah berkata, kuntu ibna thalatha sinin, katanya, saya ketika berumur 3 tahun. Wa ana aqumu bil laili anzuru ila salati khali Muhammad bin Siwar. Jadi saya bangun malam, saya melihat salat khali. Siapa khali? Pamanku Muhammad bin Siwar. Faqala li khali yawman, pada satu hari pamanku berkata kepadaku, alla tadhkurullaha alladzi khalaqaka, ya, tidakkah engkau mengingat Allah yang khalaqaka, telah menciptakanmu. Ini luar biasa ini. Seumuran segini udah diajak bicara seperti ini. Tapi orang dulu itu mateng-mateng, ya, umur 6 tahun aja sudah pada hafal Quran. Qultu, kemudian aku berkata, kaifa adhkuruhu, bagaimana saya mengingat Allah, menyebut Allah. Qala, kemudian dijawab, qul biqalbika thalatha marrat min ghairi an tuharrika lisanak. Katakanlah di dalam hatimu 3 kali tanpa menggerakkan lisan. Jadi ini zikirnya zikir lafzul jalalah, ya. Saya menulis buku judulnya Allah doang. Allah itu ada tinjauan lughawiyat, ada tinjauan syariat. Tentang lafaz Allah ini, lafaz yang jami'un bi kulli asma wa sifat. Ini ya, asmaul husna nih. Lafaz yang menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah. Kalau kita zikir lafaz jalalah Allah, ya, 161 ya, nomor 161. Sebelum judul, ini cerita sedikit tentang Sahal bin Abdullah. Zikir Allah itu lit ta'alluq, agar hati kita selalu ta'alluq, keterpautan kepada Allah. Senantiasa dalam kondisi apa saja selalu Allah. Itu namanya zikir lafzul jalalah, Allah. Itu latihan tuh, di setiap napas tertarik, langkah berjalan, Allah, 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 gitu banyak. Nanti dalam riyadhiyahnya Allah, 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 banyak. Lit ta'alluq, agar hatinya selalu ta'alluq kepada Allah. Nah, lafaz Allah ini ada 4 huruf, alif, lam, ha. Walaupun hurufnya dikurangin 1, esensinya tetap kepada Allah. Contoh, ya Allah nih lafzul jalalah, lafaz yang menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah. Dibuang huruf alifnya, tinggal apa? Lillah, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Dibuang lagi lam satunya, tinggal lahu,
lahu mulkus samawati wal ardh. Dibuang lagi tinggal hak doang. Hak ini huwa Allah, ya, yaitu zikir untuk ta'alluq. Nanti ini ya kita sebut Allah, lisan kita nggak bergerak, Allah, latihan. Dia sudah masuk kepada nanti bab thariqah, ya. Lalu katakanlah Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Begitu latihan tuh. Allah selalu melihat saya, Allah selalu ngawasin saya, Allah selalu bersama saya. Ini harus begitu. Karena ini depan ini, wa huwa ma'akum aina makan. Allah senantiasa bersama Anda di mana saja Anda berada, ya. Nah, bagaimana hudur menghadirkan Allah itu agar setiap kita apa saja ingatnya ke Allah. Penyebutannya boleh pendek, boleh panjang. Secara lughawiyat dibenarkan, ya. Secara syariat juga dibenarkan. Contoh, jamaah menyebut lafaz Allah pendek, Allah boleh. Misalnya lagi jalan tetap kesandung Allah, boleh. Hakikatnya dia hatinya minta perlindungan kepada Allah, seperti ya Allah lindungilah saya. Atau dengar saudaranya dapat musibah, ya Allah, boleh juga, betul. Kemudian azan aja Allahu Akbar, Allah panjang, ya. Jadi zikir lafaz Allah itu boleh banyak, Allah boleh, Allah boleh. Semuanya ta'alluqnya ke Allah, ya. Nanti kalau zikir asmaul husna ini asma dan sifatnya beda. Lit takhalluq, lihat, kalau Allah lit ta'alluq, untuk hatinya selalu terpaut kepada Allah. Tapi kalau zikir asmaul husna lit takhalluq, agar kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Nih engkong nih zikir apa? Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim misalnya. Allah Maha Pemurah, tapi tangannya pelit dia. Ya, zikir Al-Karim agar kita punya akhlak ya afu, ya afu, ya afu, ya, agar kita punya sifat pemaaf, begitu. Ya, itu namanya zikir lit takhalluq. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, agar kita punya hati yang lembut. Jangan tapi kasar, ya. Itu dan seterusnya begitu. Apa yang di sini disebut Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi, ya. Kita suka karena riwayatnya beda-beda nih. Kalau yang kita sering baca Allahu syahidi, diawalin Allah selalu melihat saya, Allahu naziri, itu sama dengan Allahu nazirun ilayya, Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i, Allah selalu bersama, ya. Dalam riwayat lain, Imam Junaidi Al-Baghdadi di umur 7 tahun juga datang ke pamannya, minta diajarkan ilmu ini. Disuruh ngamalin selama 40 malam. 40 malam tuh latihan Allah, Allah, Allah. Paling sedikit 10 kali. Allahu syahidi,
Allahu naziri, Allahu ma'i. Ya. Nanti ada hikmahnya, Allah kasih wa'izah katanya. Di lisannya ya. Pengen ngomong dusta itu malu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar itu. Ya. Nanti di tempat-tempat yang diperintahkan Allah kita harus ada di situ. Jangan sampai Allah kehilangan kita di tempat-tempat yang kita diperintahkan. Sudah 40 malam bila diamalkan, datang ke gurunya, ya ammi wa ya syaikhi. Kebetulan ini Abdul At-Tusturi, pamannya Imam Junaidi Al-Baghdadi, ya ulama besar ini. Beliau mengatakan laqad wazabtuha arba'ina lailatan. Saya sudah mengamalkan selama 40 malam. Diamalin tuh. Nah, ilmu bil amal, diamalin. Nanti ada lahir hikmah-hikmahnya. Apa kata gurunya? Di balik ya Junaid, idza kana Allahu ma'ak wa idza kana Allahu yushahidak wa idza kana Allahu yunazirak. Jadi kata-kata yang zikir tadi dibalik, dikhitabkan. Jika engkau sudah merasa dilihat Allah, jika engkau sudah merasa diawasin Allah, jika engkau sudah merasa bersama Allah, fa kaifa an ta'siyallah. Itu bagaimana masih bisa maksiat, ya. Pengen dusta malu, Allah dengar itu. Pengen maksiat malu, Allah lihat, kayak gitu. Kemana-mana saja nggak pernah merasa sendiri, ada. Ya, kita lagi ngomong bertiga, ingat ada yang keempat, ya. Terus begitu, merasa menghadirkan Allah. Nah kalau begitu, insya Allah selamat tuh dunia akhirat. Banyak terjadi maksiat dan dosa karena Allahnya kagak ada dalam hatinya, ya. Ini latihan begitu. Nanti setiap sujudnya juga minta Allahumma dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku pada orang-orang yang menunjukkan aku kepadamu. Wa usilni ila man yusiluni ilaih. Ya Allah, sampaikanlah aku pada orang-orang yang bisa menyampaikan aku kepadamu. Ya. Nanti namanya babnya bab usul. Gitu ya. Agar kita tambah dekat. Ini tarbiyah. Faqultu dzalika layali. Nah, ya. Kemudian aku lakukan itu tuh beberapa malam, ya. Tsumma alamtuhu. Kemudian aku memberitahukannya. Faqala, dan beliau berkata, qulha fi kulli lailatin 11 marrah. Tadi saya bilang 10 kali ya. Ini riwayatnya beda-beda memang. Saya lihat di beberapa kitab. Katakanlah setiap malam itu 11 kali itu zikir Allah. Ya Allah. Saya suka melatih anak-anak saya begitu. Sebelum tidur tuh Allah sendiri. Maksudnya apa? Nanti kagak ada babah, dia megang HP, ingat tuh. Ya. Takutnya jangan hanya sama babah, tapi sama yang di atas. Nah, jangan buka yang lain-lain, karena HP apa aja ada di situ. Ya, nah, terus latih biar dia merasa selalu kemana saja ada Allah, dilihat Allah. Ya, 11 kali itu ya. Baru Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i, begitu. Kemudian faqultu dzalik fa waqa fi qalbi halawatahu. Lalu diamalin tuh, ya. Apa yang terjadi di dalam hatiku, ada terasa halawah, ada manisnya tuh, lezatnya. Ada orang kan berzikir kagak lezat, hambar, hanya sebatas kata-kata. Maka zikiran itu pertama nyebutnya harus benar,
dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf, orang berzikir harus sebutnya lafaz Allahnya dengan benar, lafaz zikirannya. Kemudian memahami makna-maknanya. Lalu yang zikirnya tingkatan pertama lisan, tingkatan kedua lisan ma'a qalb, hatinya. Yang ketiga lisan, qalb sama ruh. Nah, itu yang menghantarkan itu zikirannya punya asarnya. Ulama-ulama dulu Allah aja kayak Rasulullah, ya Muhammad man mana'aka, dan Rasulullah dengan pedang, man mana'aka ayyamna'ani an aqtulak, ya Muhammad, siapa saat ini yang bisa mencegah saya untuk membunuhmu? Rasul hanya bilang Allah, langsung bergetar dia tuh. Ya, zaman dulu juga banyak cita-cita para ulama kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim, Belanda gemeter. Baru sekali Bismillah, tapi Bismillahnya penuh dengan ruhaniyat yang tinggi, qalbiyah yang tinggi. Ya, nah, itu begitu zikir itu. Ya. Falamma kana ba'da sanah, setelah 1 tahun katanya, qala li khali, pamanku berkata kepadaku. Perhatiin ya, ada 2 istilah, ada khalun, ada amun. Artinya sama-sama paman. Tapi bedanya kalau amun, ami itu dari saudara bapak. Ya. Tapi kalau khalun dari saudara ibu. Gitu ya. Ayah saya sama nenek mertuanya Pak Kiai itu adik kakak. Ayah saya bontot, Pak Kiai mertuanya paling tua dong. Gitu. Nah, saya sama mertuanya beliau sepupu. Berarti khali itu, ya, perempuan. Tapi kalau laki-laki paman. Ya, bahasa Arab punya istilah beda-beda khusus. Ya khali, ya ammi, ya. Baik. Apa katanya? Ihfiz ma 'allamtuka. Junaid, jagalah, peliharalah apa yang aku ajarkan kepadamu. Wadum alaihi ila an tadkhula qabrak. Dan dum, apa dum? Dari kata dawa wa ma yudami, dum. Berlama-lamalah, istiqomalah, kontinulah, terus menerus. Ya. Apa? Baca tuh amalan tadi sampai Anda masuk kuburan. Jadi ini zikir Allah ini luar biasa. Nanti latihannya tinggalkan dulu zikirnya semuanya tuh. Ya, nanti kalau sudah finish kita ngaji buku saya itu bagus tuh. Hanya di Allah aja, Allah. Ya. Falam azal ala zalika sinin. Artinya aku senantiasa tuh mengamal itu beberapa tahun. Apa hikmahnya? Fawajadtu lahu halawatan fi sirri. Aku rasakan katanya ada manisnya, lezatnya fi sirri, dalam lubuk hatiku. Nah, ada istilah-istilah, ada qalbun, ada fuad, ada sir. Ya, sir asrar. Ini namanya ilmu batin. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih kita nikmat, ada nikmat-nikmat zahiriyah, ada nikmat-nikmat batiniyah. Nikmat-nikmat zahiriyah ini, nama zahiriyah duniawiyah, hissiyah, faniyah. Tapi namanya dunia fana, akan habis. Ya. Ini ada 3 macam. Ada ni'amun kharijun anka. Ada nikmat-nikmat yang bisa di luar diri Anda. Apa tuh? Allah kasih kita matahari, bulan, ya, bumi ini, langit, hujan, itu nikmat yang di luar diri kita.
Kemudian dikasih lagi apa? Ada binatang-binatang yang bisa kita gunakan, ditundukkan. Kemudian ni'amun fika, ada nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita. Mata, coba orang nggak punya mata dikasih katarak sampai berapa duit tuh operasi ya. Tangan nikmat, lisan nikmat, nikmat fika. Yang ketiga ni'amun min haulik, ada nikmat-nikmat yang berada di sekitar diri kita. Ada istri, itu nikmat. Anak-anak nikmat, teman nikmat, kerabat teman, guru-guru nikmat. Ini teman-teman pengajian nikmat semua. Ya, itu nikmat. Ni'amun min haulik. Nah, itu termasuk dalam kategori nikmat-nikmat yang bersifat zahiriyah atau duniawiyah. Yang kedua ada nikmat namanya ni'am yang bersifat batiniyah. Batiniyah nama lainnya ai ukhrawiyah, ai bakiyah, dia langgeng ini. Dan apa? Ma'nawiyah, enggak bisa terasa gitu. Seperti ilmu, cahaya, bimbingan, ya. Makanya kita sama Rasulullah di bulan Maulid nih harus bersyukur banget sama Rasulullah. Kita dengan beliau kita kenal semuanya, kenal Nabi, kenal Allah, dapat pencerahan, ya. Nah, bentuk syukurnya saya selalu menyeru, ya. Saya menulis juga buku judulnya Mengapa Kita Merayakan Maulid Nabi, gitu, ya. Bentuk syukur sama Allah, bentuk farah, gembira hati kita, ada kerinduan, ada ta'zim, pengagungan. Nabi mengatakan man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang telah melakukan kebaikan kepada anda fakafi'uhu, maka penuhilah kebutuhannya, ya. Fa in lam tastati'u, kalau anda enggak mampu, fad'u lahu, doakanlah. Ya, Nabi sama kita Masya Allah, ya, nikmatnya sangat luar biasa, banyak bah. Bisa dibaca dalam kitab Khasais Al-Muhammadiyah karangan Abu Yazid Al-Malik itu nikmat yang luar biasa. Nah, nikmat batinnya ini ada ilmu batinnya, ilmu apa? Sirrun min asrarillah au hikmatun min hikamillah yastaudi'ahu ala qalbi man yasha'u min ibadi. Ilmu batin yang tadi ilmu yang ma'nawiyah enggak kelihatan, ya, adalah sirrun min asrar, rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. Hikmatun bin hikam, hikmah-hikmahnya Allah yang Allah titipkan kepada hati, ya, hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Ini cahaya, ini kita butuh cahaya. Bapak-bapak kalau jalan nggak ada cahaya gimana? Gelagapan. Nah, innan nura idza dakhala al-qalba infashaha wa ansaraha. Hati kalau nur cahaya sudah masuk ke dalam dada kita, di kita, wah, terang semuanya. Artinya ada bimbingan Allah, ada irsyadat Allah, ada ilmunya Allah, ya, begitu ya. Sebetulnya banyak sarahnya, tapi ntar kagak selesai kita. Taib. Jadi apa? Tsumma qala li khali, kemudian pamanku berkata kepadaku, ya Sahal, man kana Allahu ma'ah. Coba itu. Wa huwa nazirun ilaihi wa syahidun alaihi. Sahal, orang yang merasa Allah bersamanya dan dia melihatnya terus, menyaksikannya. Hal yasihi, sama kan sama yang saya ceritakan tadi, tapi uslubnya saya berbeda. Berarti Sahal, kalau anda benar-benar sudah merasa senantiasa bersama Allah, ingat, ya, Allah melihat anda, Allah ngawasin anda, Allah selalu bersama anda.
kaifa ya'sihini. Bagaimana kita bisa maksiat sama Allah? Ya, itu namanya babul ihsan. Ada muraqabah, ada musyahadah. Apa tuh? Istisyarul qalbi. Hatinya selalu merasa itu apa? Ada pantauan dari Allah, melahirkan rasa haibah, rasa takut sama Allah, dan rasa syukur sama Allah. Begitu. Ya. Wa iyyaka wal ma'siyah. Jauhkan darimu berbuat maksiat, katanya. Iyyaka ay ijtanib. Begitu. Kemudian wa madaitu ilal maktab. Aku berlalu dah ke maktab kantor. Ke ruangan boleh juga. Wa hafiztul Qur'ana, dan aku menghafal Al-Qur'an. Wa ana ibnu sita sinin au sab'ah. Nah, ketika itu umur saya sudah 6 tahun atau 7 tahun. Lihat. Jadi ilmu tasawuf ini orang kesalahan. Nanti aja belajar tasawuf kalau udah tua-tua lah. Ini dari umur 7 tahun. Karena sholat itu butuh ilmu tasawuf. Fikih hanya berbicara tentang surut arkan yang zahiriyah, tapi tasawuf bicara tentang batiniyah. Raga kita sudah bersama Allah, tapi batin kita belum bersama Allah. Kan banyak orang sholat, kata Nabi, rubba musallin laisa lahu min sujudihi, ya kan, wa rukuhi illa, enggak dapat apa-apaan. Kenapa? Karena hatinya dia terbang. Allah gambarkan itu dalam hadis qudsi itu. Ya ibadi ilaman taltafit. Kita sholat, kayak tadi sholat subuh, melayang, teng kemana? Hambaku, kamu sedang menoleh ke siapa? Apakah ada zat yang lebih baik daripada aku? Kita sadar, ingat lagi, ngelamun lagi. Ada hadis ngomong cerita sendirian ya. Suka nggak gitu sholat? Ya, kalau udah 3 kali sarafallahu an wajhihi, itu Allah tinggalin diri kita. Ya, jadi kita ibadahnya bukan ibadah sholatnya bimakna munajat. Apa sholat di mana munajat? Dia apa? Merasakan annallaha wujudan hakikian. Ada Allah yang betul-betul kita sedang sembah. Ada orang sholatnya hambar, maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Wailaka 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 wa antal munafik. Celaka anda, celaka anda, celaka. Anda munafik. Di mulut ngomong Allah Maha Besar, Allahu Akbar, tapi di hatinya berkecamuk. Ada dunia, ada kantor, ada pasar, ada duit, ya macam-macam dah. Itu munafik tu. Taib. Thumma kuntu asumu ad-dahra. Kemudian aku puasa dahar, ya. Wa quwwati min khubzis sya'ir, dan kekuatanku dari roti gandum. Nah, ini kami juga di Mesir itu kalau itu pakai is itu dari gandum. Itu kalau kita sahur pakai itu enak banget, makanan ringan tapi daya tahannya kuat sampai sore itu. Gandum. Asbaha bid-darurah, kelewatan. Thumma ba'da dzalika kuntu aqumul laila kullahu. Kemudian setelah itu juga saya bangun malam. Ini lihat, ini tarbiyah orang yang ingin katakanlah punya hal maqamat bersama Allah. Itu pertama dia harus sering zikir itu lafzul jalalah, untuk menghadirkan hatinya agar membuat dirinya semua kemana aja, dimana aja takut, dan dia selalu ada ma'iyah bersama Allah. Yang kedua, sering-sering puasa, ya, karena makan yang banyak itu membuat lupa semua, lalai semuanya. Ada kata Imam Ghazali apa? Perut yang kosong diisi dengan makanan yang halal
tapi makannya kelebihan, itu sumber penyakit. Dia banyak puasa. Yang kedua apa? Bangun malam. Bangun malam. Katanya wa 'alal 'aqil, orang yang cerdas itu harus punya 4 waktu. Waktu yang pertama sa'atun, katanya ayyuna jarabahu, dia harus bermunajah kepada Tuhannya. Kapan waktu yang paling bagus? Dari mulai waktu sahur sampai menjelang subuh. Itu waktu-waktu yang mufaddalah. Ya. Kalau turun dari langit dunia. Hal min taibin, hal min sa'irin, hal min, nanyain. Apakah saat ini ada yang minta ampun, minta sesuatu, bertaubat? Ya. Dan makanya wabil asharihum yastaghfirun, minta ampun. Kemudian ada satu waktu kita harus apa? Yuhasibu fiha nafsahu, kita harus introspeksi diri kita nih. Kapan waktu yang terbaik? Dari waktu asar sampai waktu maghrib. Ini Imam Al-Muhasibi, maka digelarkan Muhasibi, selalu introspeksi diri. Setiap asar dia merenung, kalau ada kata-kata yang jelek dari mulutnya dia istighfar. Dia bayangin di hatinya dia ternyata yang jelek-jelek dia istighfar. Oh, begitu. Pernah nggak antum menghitung dari mulai tadi bangun tidur nih sampai asar sudah berapa kosakata yang keluar dari mulutnya? Apakah di dalam ada kalimat madmumah, ada kata-kata yang jelek, atau mahmudah? Itu direnungin. Banyak kita ngomong kagak sadar apa yang kita omongin, asal asbun aja. Atau isinya nyakitin istri, nyakitin keluarga, nyakitin teman. Belum lagi hatinya, periksa tuh, periksa. Ini hati saya seharian ini ada maksiat enggak gitu. Gitu. Ya. Yang ketiga, ada satu waktu kita ziarah ke guru-guru, orang-orang soleh. Apa hikmahnya? Yubasyiruna bi'uyubihi, agar ditunjukin aib diri kita. Wa yudulluna ala rabbih, dan agar kita dituntun ke Tuhan kita, ke Allah. Itu hikmahnya kita ziarah ke orang-orang soleh. Ya. Paling kagak ke bisnis ta'lim dah kayak gini nih. Ya. Hikmahnya ada apa? Membawa kita tadi goflah kepada ingat sama Allah. Cinta dunia jadi cinta akhirat. Amalnya selalu ria jadi ikhlas, begitu. Ya, itu salah satu hikmahnya majlis ilmu, tuhawiluka min sitta ila sitta. Yang keempat, kita harus punya satu waktu yukhalli nafsahu, ya, bainaha wa baina nafsihi. Artinya kita harus punya apa juga, bagi waktu buat diri kita kepada hal-hal yang dibolehkan, bukan ngaji aja di masjid aja, bukan. Kali-kali ajak istrinya, anak-anaknya jalan-jalan, boleh. Ya, pada hal-hal yang dibolehkan. Jangan uplek aja ngaji mulu. Jangan. Ajak keluarganya jalan-jalan, ya, dalam hal-hal al-mubahat yang dibolehkan. Gitu ya. Faslun fi suruti riyadhah. Nah, sekarang bicara tentang syarat-syarat riyadhah nih. Apa riyadhah? Ini melatih, mengolah hawa nafsu kita nih agar selalu bersama Allah. Wa'lam, dan ketahuilah anna man syahadal akhirata biqalbihi. Nih, barang siapa yang syahadah, selalu menyaksikan Allah, ya, selalu menyaksikan akhirat biqalbihi, dengan hatinya, bukan hanya matanya. Kalau matanya nanti ngelihat mobil orang pengen banget. Ada babnya tuh nanti itu. Toma itu. Tul amal, ya. Musyahadata yakin, dengan pandangan yang penuh keyakinan. Ya. Kalau kita sudah bisa begitu, Pak, bangun tidur hamnya dah ham akhirat. Ya.
asbaha bid-darurati muridan laha. Itu secara otomatis katanya, berarti hati kita ini udah emang pengennya sama akhirat aja, udah cinta akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, begitu. Zahidan fid dunya, zuhud dia, zuhud sama dunia. Kata zuhud ini cikal bakal ya tasawuf. Saya menulis disertasi judulnya dakwah tasawuf di Indonesia, dakwah tasawuf pada masyarakat Betawi. Ya, itu cikal bakal awalnya zuhud. Ya. Kalau dalam kitab-kitab rijal, kaum, istilah khusus untuk orang-orang yang sedang suluk ilallah. Fa inna man kana ma'ahu khirzah katanya, fara'a jawharatan nafisatan lam yabqa lahu raghbatun fil khirzati. Tadi ya, kalau orang yang tadi apa katanya menyaksikan akhirat dengan hatinya, dengan keyakinan, maka secara otomatis berarti dia selalu ingin kepada akhirat, zuhud kepada dunia. Maka katanya fa inna man kana mahu, kalau dia punya manik-manik, tahu manik-manik semacam kayak logam-logam itu ya, fara'a jawharatan nafisatan, dia melihat wah ini permata yang sangat mahal, mati-mati itu. Lam yabqa lahu raghbatun fil khirzah, tapi apa, kagak ada keinginan dia sama manik-manik itu ya. Ngelihat mobil orang kagak ada keinginan ya. Faidan qila lahu, kemudian dikatakan biha bil jauharah, ya, jualah katanya bil jauharah, dengan permata. Asra'a fi dzalik, dia akhirnya segera asra'a fi dzalik, dia melakukan hal itu. Artinya dia enggak butuh kepada manik-manik, perhiasan-perhiasan. Wa alam anna man razaqahu Allah taala al-intibah lidzalik, dan ketahuilah bahwa orang yang Allah berikan kepadanya intibah, apa tuh? Punya perhatian kepada akhirat, kepada tarbiyah sulukiyah. Ya. Ada bimbingan lah. Fa inna alaihi lisuluki riyadah syaratan la budda min taqdimi. Kalau bapak-bapak udah pengen, sebetulnya sudah harus ini, di umur-umur segini sudah harus ini. Emang mau apa lagi? Udah persiapan kita kepada akhirat. Sebentar lagi kita pada dipanggil, harus siap-siap diri kita. Jangan sampai kita mati, jiwa kita kondisi yang apa? Ammaratun bisu, lawamah, jangan sampai ini. Sudah meningkat kepada tingkatan mutmainnah jiwa kita. Jiwa yang sudah mahfuzatun, terjaga dari maksiat dan dosa. Jiwa yang sudah selalu muraqabah kepada Allah, cinta kepada akhirat, dan jiwa yang sudah radiyah mardiyah qudsiyah, sifat-sifat malaikat ini. Ya, sudah harus. Ada orang udah tua, udah mau mati masih pikiran dunia aja. Masih mukabbal bisyahawat, terbelenggu dengan syahwat. Padahal kondisinya udah sakit, pikirannya masih kotor aja. Ada nggak? Banyak. Toma sama dunia. Itu harus sadar, harus segera katanya. Nah, orang yang Allah berikan punya perhatian katanya kepada hal ini, fa inna alaihi, maka wajib katanya atasnya lisulukir riyadah, untuk menempuh latihan, ya, latih dirinya tuh. Syaratan la budda min taqdimihi,
sebuah syarat yang harus dia lakukan di awal-awal, melatih. Wa mu'tasiman la budda minat tamassuki bihi. Dan harus apa? Mu'tasiman, berpegang teguh. Ya. Katakanlah dalam bimbingannya itu harus wa hisnan la budda minat tahassun bihi. Harus ada hisnan, penjagaan yang dengannya dia harus menjaga gitu. Fa amma syartu, adapun syaratnya apa okay? Fa amma syartu, adapun syaratnya fa huwa raful hijab bi tarkidz dzunub. Nah ini syarat yang pertama apa tuh? Raf'u, menyingkirkan hijab. Hijab apa? Hijab kita sama Allah dulu ya. Ini bicara tentang alam penciptaan. Kita itu ketika baru lahir kita nggak ada hijabnya sama Allah. Makanya banyak orang-orang itu yang belum balik, dia bisa melihat sebetulnya alam jin, alam malakut, dia lihat. Kapan mulai hijab? Dia mulai kenal orang-orang di sekelilingnya, membuat ada sekatan kepada Allah. Apalagi lama-lama mulai besar, ingat kenal ini mulai. Ada orang yang urusannya sama besi aja, misalkan di besi jauh udah, temannya besi terus setiap hari. Lupa sama Allah dah. Sama yang lainnya di kantor kertas lupa sama Allah. Namanya hijab. Ya. Syaratnya apa? Raful hijab, kita singkirkan, kita singkap tuh hijab agar kagak ada sekatan kita sama Allah nempel. Hijab itu buat apa? Dosa itu hijab, maksiat hijab. Udah harusnya dekat jadi jauh lagi. Ngomong sembarangan hijab, fudul kalam hijab, ya. Toma hijab, bitarkidz dzunub, dengan meninggalkan dosa. Karena kalau kita lakukan satu dosa itu ada nuktatus sauda, tak aja titik hitam. Dosa lagi terus makin banyak, susah dibersihin tuh, berkarat lagi kayak kaca kita nih, lama-lama kotor. Nah, ini bahaya. Kalau sudah gitu apa? Sudah ran ala qulubihim, ditutup hatinya. Nah, hati-hati karena Allah mengatakan wala tuti'man ghafalna man aghfalna qalbahu. Janganlah Anda taat kepada orang-orang yang telah aku tutupin hatinya. Berarti ada orang-orang yang memang sudah enggak bisa lagi mendapatkan kebaikan. Dikasih nasihat, teguran, tetap aja badeg dableng. Katanya qalbuhu la yata'athar, hatinya enggak terpengaruh dengan nasihat-nasihat. Saya jadi ingat tuh Al-Habib Abdul Haddad di awal-awal kitab Nasid Diniyah itu bicara tentang itu. Ada orang-orang hatinya yang sudah rana ala qulubi, ditutup. Pengajian apa saja agak masuk hatinya. Kenapa? Gara-gara qaswah, hatinya keras, wal ghaflah, lalai, bisababid dzunub, sebab dosa. Maka di sini apa? Bitarkidz dzunub, tinggalin dosa-dosa. Ya. Kemudian mulai mencilakin hati apa? Zikir yang banyak gitu, istighfar yang banyak gitu, ya. Kalau kagak jadi karatan sudah susah. Dikit lagi ya. Wa ammal mu'tasimu fa syaikhun yadulluhu. Tadi kita apa? Harus ada mu'tasim. Maksudnya itu adalah pembimbing lah. Ya, orang yang kita bisa pegang gitu. Fa syaikhun, seorang syekh, yadulluhu ala tariq, yang menunjukkannya kepada jalan. Artinya kita perlu apa? Perlu guru. Orang yang belajar tanpa guru, syaitan gurunya. Gitu. Perlu guru-guru nih. Apa kata Nabi? Alaikum bimujalasatil ulama.
hendaknya Anda sering duduk bareng sama ulama, wastimai kalamil hukama, sering dengar-dengar nasihat ulama. Ini lagi ada Maulid Nabi ini, upayakan ini pesan saya. Saya menulis buku tadi, Limadza Nahtafil, pesan saya dari pengajian ini, mumpung ini bulan Maulid, di mana saja ada Maulid Nabi, kalau bisa hadir, ajak istrinya, ajak anak-anaknya. Itu media untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah, kepada Rasul. Kalau sudah kenal baru mutabaah, naqtadi wa nata'assa bihi. Perlu guru, ya. Syekhun yadulhu ala tariq li'alla tahtitafuhu asyayatin fi subul. Agar apa? Agar setan kagak menciduknya. Paham gak diciduk? Kan zaman sekarang udah mulai hati-hati nih, banyak orang hilang. Ya, sedikit aja berani bersuara atau hilang. Ya, ini sama juga tuh. Katanya apa? Kita perlu guru yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar, agar setan tuh di tengah jalan kagak menyiduk kita, menggoda kita. Ingat, inna syaitana aduwwun lakum, musuh kita tuh, jangan ditemenin. Lihat kata baginda Rasul, orang Islam ini hidupnya emang berat, antara 5 tantangan. Yang pertama, tantangan datang dari orang muslim sendiri, yahsuduhu, selalu iri aja, dengki aja, ya, ini penyakit. Kedua, orang munafik, yubghiduhu, benci aja sama kita. Ketiga, orang kafir, yaqtuluhu, merangin kita terus. Maka walan tardu ankal yahudu, dan seterusnya. Keempat, setan, yudilluka, nyesetin kita. Jangan ngaji, tidur subuh. Nah, setan. Ini 4 faktor eksternal yang paling bahaya, berat ini. Nafsuka tunazi'uka, ngerong-ngerong terus sampai kita kalah. Apa nafsu? Kekuatan ghaibiyah yang enggak kelihatan ada dalam diri kita. Ya, tu'awiduka wa tu'awiduka wa tu'awiduka, ngerorong terus sampai kita kalah dah. Nah, ingat, nafsu kalahnya sama perempuan, sama jabatan, sama harta. Ingat tuh. Selalu bapak-bapak kan digoda lah itu semua. Datang lagi. Ya, berjuanglah agar selamat dari 3 faktor tadi. Nah, ini ya dulu kah, ya, setiap sujudnya bapak-bapak dalam dunia tarekat itu diajarkan doa. Doa awak minta selalu dapat bimbingan. Di antara doanya, Allahumma ati nufusana taqwaha. Itu biasanya doa-doa itu tuh. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ini doanya orang-orang yang ahli suluk. Ya Allah, datangkanlah kepada apa? Allahumma ati nufusana taqwa. Atau ya Allah, berikanlah kepada diriku ini ketakwaan. Lalu di setiap sujud doa, Allahumma dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, tunjukkan saya kepada orang-orang yang menunjukkan saya kepadamu. Ini syekh ya dulu. Nanti bapak-bapak dikasih tuh temu aja. Itu namanya ni'matun kharijuka, nikmat-nikmat yang ada di luar diri. Nikmatun min haulik, yang ada di sekitar kita. Wa usilni ila man yusilin ilaik. Ya Allah, dalam doa lagi, satu lagi, yusil, sampaikanlah saya kepada orang-orang yang bisa menyampaikan saya kepadamu. Nah, minta doa ya, minta. Baik. Wa ammal hisnu, adapun hisn, apa tadi hisn? Sebuah benteng, penjagaan, ya. Fal khalwatu, khalwah, apa khalwah? Menyendiri, kalau bahasa hadis i'tikaf, dalam rangka mujahadah. Ya, orang ini, kita nih kalau belum kuat ya mundur dulu sebentar, sabar, belajar dulu, perdalam. Itu namanya udfun wujudaka fi ardil khumul. Simpanlah dirimu di tempat yang sempit, tersembunyi. Katakanlah pesantren dulu lah. Kullu ma nabata, sesuatu yang ditanam, kalau akarnya sampai ke dalam, nanti buahnya akan rindang banyak.
Jangan belum apa-apa udah pengen ngomong aja, pengen zuhur, jangan tuh. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, an-nutqu fin nihayah. Pengen ngomong itu nanti terakhir. La fil bidayah. Jangan baru belajar dikit udah pengen aja zuhur. Jangan, sabar. Ta'alam dulu. Makan dulu yang banyak, nanti juga berak ibaratnya gitu. Bahasa mudanya, makan ya terus. Nanti belajar terus. Nanti juga saatnya Allah kasih buka untuk intisar, nyebarin ilmu, ya. Jadi ini khalwah ini penting dalam melatih, ya. Wa alaihi minal wazaif mukhalafatul hawa. Nah, dalam khalwah itu apa? Ada tugas-tugas, katakanlah menu-menu yang untuk mukhalafatul hawa, melawan hawa nafsu. Ajakan-ajakan itu yang selalu nafsu karakternya yang jelek-jelek. Dalam tarbiyah, sedikit makan, nafsu kita pengen makan mulu. Sedikit tidur, nafsu kita pengen tidur mulu. Sedikit apa? Makan, tidur, sedikit ngomong. Kecuali yang baik-baik. Ya, maka ada salah satu zikiran min akabiris sholihin, orang-orang ulama besar adalah apa? Diem. Kedua, ngomong kepada yang baik-baik. Kalau agak diam aja, itu zikiran. Dikit lagi. Wa kasratu dzikr, dalam berkhalwat itu berzikir, baca Quran, baca tasbih. Ada ulama besar Imam Ahmad Al-Baydawi, ya. Dia juga dikatakan kutub ya, beliau. Itu berkhalwah di Jabal Nur, di Gua Hiro itu selama 7 tahun. Bayangin, selama 7 tahun kerjanya dia puasa, bangun malam, berzikir, ya. Artinya dia sedang tazkiyatun nafas, membersihkan dirinya dulu. Karena kita perlu apa? Kuat secara spiritual untuk turun ke masyarakat. Kalau kagak goyah ke bawah kita. Yang luar biasanya lagi, beliau setiap waktu sholat turun 5 waktu bersama Imam Masjidil Haram. Bayangin tuh, naiknya aja sudah 1,5 jam, belum turunnya lagi, belum kesananya lagi berapa kilo. Nah itu ahwal aulia tuh, luar biasa. Jamaah kita kasih hotel tower Zam-Zam yang tinggi dekat, enak, nggak turun-turun. Ya, baik. Wal iktisadu fil aurad, ini seimbang dalam wiridan, zikiran, harus punya wirid. Ya. Wa muntahar riyadah ayyajida qalbahu ma'allahi abadan. Dan nanti puncaknya riyadah, latihan itu dalam khalwat tadi, dia mendapatkan hatinya selalu bersama Allah. Ini yang paling mahal ini. Dia akan selamat udah. Pengen macam-macam malu Allah lihat. Itu buah daripada zikir Allah, li ta'alluq, ya. Wala yumkinu dzalika illa bi ayyakhluwa an ghairihi. Dan tidak mungkin yang dibikin itu kecuali dia harus melepaskan dari selain Allah. Allah aja tuh. Zikir Allah. Ya. Kami dalam tarbiyah ada setiap ini sebulan sekali, kita ada zikir Allah. Allah, 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 Allah. Itu bisa 1 jam 2 jam lebih bareng-bareng. Melatih agar setiap napas kita selalu bersama tarbiyah, ya. Karena ada orang lalai sama sekali, ajizun, katanya lemah. Dari pagi sampai sore kagak ingat Allah, nggak pernah zikir, nyanyi terus, nyanyi apa aja, dangdut dia nyanyi. Zikir nggak pernah. Itu orang yang paling lemah. Karena orang berzikir nggak perlu wudu, nggak perlu posisi yang gimana, bisa bawa mobil bisa berzikir, ya. Masak bisa berselawat, belum kerja zikir, ya. Taib. Wala yakhlu illa bitulil mujahadah. Tidak lepas kecuali apa? Artinya ada panjang dalam mujahadah, terus jihad terus, bermujahadah, melawan ajakan hawa nafsunya. Fahada minhajul riyadatil muridi. Ini adalah manhaj, metode latihannya seorang murid. Ingat ya, ada istilah yang berbeda dalam dunia tarbiyah
sama dunia taklimiyah, ilmu ya yang bersifat keilmuan ini namanya dia talib atau tilmid, tatalamad. Ada dialog ini di atas, jejaknya di kepala, ini di akal. Tapi murid ini istilah ya, dalam dunia murid ini dalam dunia tarbiyah. Dari kata aroda yuridu iroda muridan. Kita mengikuti apa? Mengikuti keinginan gurunya. Di dalam tarbiyah, gurunya mengikuti keinginan gurunya terus sampai mengikuti keinginan Rasulullah. Dan Rasulullah kagak punya keinginan apa-apa, ikuti keinginan Allah. Anta turidu ana urid. Ya. Mengenai murid, dalam murid kagak ada yang dibantah. Kalau dalam istilah talib, tilmid, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, adu argumen boleh tentang fikih. Tapi tarbiyah enggak, kamu harus ikhlas, sabar, tabah, itu jalan. Kenapa saya ikhlas? Enggak perlu dibantah. Ya. Nanti adanya murid, ada syekh, ada murid, ada baiat namanya. Baiatnya apa? Memperbaharui perjanjian kita, hubungan kita kepada Allah. Begitu. Fahadha minhaju riyadatil muridi wa tarbiyatihi fit tadrij. Dalam tadrij artinya apa? Ada tahapan-tahapannya, ya. Ada metode melatih seorang murid dan tarbiyahnya secara tahapan. Dikit-dikit dulu ya. Perlu waktu. Fa amma tafsilur riyadah fi kulli sifatin. Adapun rincian nanti bagaimana itu riyadah, melatih diri kita ya untuk melawan hawa nafsu dalam diri kita, fi kulli sifatin, dalam setiap sifat-sifatnya, fasayati insyaallah taala. Insyaallah akan datang penjelasannya berikutnya. Ya. Semoga bermanfaat. Saya mohon doa besok nanti siang saya mau berangkat umroh. Semoga Allah kasih kesehatan, panjang umur. Bulan ini lebih rapat lagi Kiai. Ada 3 kali umroh. Mohon doanya. Dan saya juga bawa misi doa untuk teman-teman kita yang berada di dewan-dewan, terutama Ibu Fahirah ya, untuk DKI. Beliau mendapatkan kesempatan lagi bisa dapat amanah di DPR DKI ya. Juga kita mohon juga semoga kita punya kemenangan ya. Pak Anies, amin itu. Ya. Ini kesempatan kita memperjuangkan amin Pak Anies dan Pak Muhaimin. Semoga berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma dulluna ala man yadulluni alaih wa wasilna ila man yusiluna ilaih. Allahumma razuqna al-muraqabatan wa musyahadatan. Allahumma razuqna khashiyatan wa wahibatan wa wahbatan. Allahumma razuqna husnal yaqin. Allahumma razuqna al-ikhlas fi kulli amalin. Allahumma razuqna riayat Allah fi kulli a'malina wa fi kulli aqwalina bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi qiyami amrik wa idna min ibali makrik. Farhamna fa innaka anta khairur rahimin waftah lana fa innaka anta khairul fatihin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه